Demi menyelamatkan panti asuhan, aku rela meminjamkan rahimku di negeri orang. Tapi justru difitnah dan diusir. Siapa sangka, bayi yang lahir membuka kebenaran dan mengubah takdirku. Sebelum mulai, yuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih, dan selamat menonton. Hidupku di panti asuhan begitu sederhana dan penuh kasih sayang, hingga datang kabar buruk. Panti asuhan kami digugat anak pewakaf tanah. Jika tidak menebus tanah dengan uang besar, panti akan digusur. Aku nekat bekerja ke Arab sebagai TKW. Di sana aku bekerja pada pasangan kaya, Tuan Farid dan Nyonya Laila. Karena Nyonya Laila mandul, aku ditawari meminjamkan rahimku dengan imbalan besar. Aku setuju demi panti. Namun saat hamil, Nyonya Laila memfitnahku. Aku dituduh hamil karena pria lain. Tuan Farid marah besar dan aku diusir. Aku hidup terombang-ambing, sendiri menghadapi kehamilan. Hingga aku melahirkan bayi perempuan cantik, dan takdir mempertemukanku dengan Tuan Farid yang terkejut karena bayi itu begitu mirip dengannya. Tes DNA membuktikan segalanya. Anakku adalah darah dagingnya. Namaku Hana. Usia 23 tahun. Sejak kecil aku tinggal di panti asuhan sederhana di pinggiran kota, yang bernama Panti Kasih Ibu. Panti ini adalah satu-satunya rumah yang kupunya, satu-satunya tempat yang membuatku merasa dicintai. Aku tak ingat wajah kedua orang tuaku. Kata Ibu Rini, pengurus panti yang sudah seperti ibuku sendiri, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan ketika aku masih bayi. Sejak itu aku dibesarkan di sini bersama anak-anak lainnya yang senasib denganku. Setiap sudut panti ini penuh kenangan. Dinding kayunya yang mulai usang. Halaman kecil tempat kami sering bermain petak umpet. Pohon mangga tua yang dulu selalu kami panjat hanya untuk mengambil buahnya yang masam. Suara tawa anak-anak panti. Tangis saat kami sedih. Semua melekat erat di hatiku. Hidup di panti memang serba sederhana, tapi kami bahagia. Ibu Rini selalu mengajarkan kami untuk bersyukur. Harta kita adalah kebersamaan ini, Nak. Bukan bangunan mewah atau pakaian mahal. Kata beliau suatu malam ketika listrik padam, dan kami berkumpul mengelilingi lilin. Ucapannya selalu menenangkan. Namun semuanya berubah ketika surat itu datang. Pagi itu, Ibu Rini tampak pucat setelah menerima surat yang dibawa petugas. Aku lihat tangannya bergetar saat membuka amplopnya. Aku mendekat dengan cemas. "Ada apa, Bu?" Tanyaku hati-hati. Ibu Rini tak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca saat membaca isi surat. Lalu ia duduk lemas di kursi reyot ruang tamu. "Hana, tanah panti ini digugat. Anak dari pewakafnya menuntut agar kita menebus tanah ini. Kalau tidak, kita harus angkat kaki dari sini." Aku terdiam, seakan bumi runtuh di kepalaku. "Tapi, ini kan tanah wakaf, Bu. Kenapa bisa begitu?" Ibu Rini menghela napas panjang. "Dulu pewakaf tanah ini, almarhum Haji Muchtar, mewakafkan lisan saja, tanpa surat resmi. Sekarang anaknya Pak Taufik mengaku tak pernah setuju tanah ini untuk panti. Dia ingin menjual tanah ini. Dia minta kita menebusnya 2 miliar rupiah. 2 miliar? Jumlah yang mustahil bagi kami. Panti kami bahkan sering kesulitan membayar listrik dan air, apalagi menebus tanah sebesar itu." Hari-hari setelah menerima surat itu, Ibu Rini bolak-balik ke kantor kelurahan, minta bantuan ke berbagai pihak, tapi semua sia-sia. Aku sering mendapati beliau menangis diam-diam di kamar. Anak-anak panti mulai bertanya-tanya, meski mereka tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. "Kak Hana, kita mau pindah rumah ya?" tanya Sasa, si kecil berusia 6 tahun, dengan polosnya. Aku hanya bisa memeluknya erat. "Tidak, sayang. Kakak janji, rumah kita ini akan tetap jadi rumah kalian." Tapi bagaimana caranya? Malam-malamku diisi dengan kegelisahan. Aku teringat betapa panti ini membesarkanku, mendidikku, memberiku kasih sayang. Masa aku harus membiarkan panti ini hilang begitu saja? Sampai suatu malam aku duduk sendiri di teras panti, memandangi langit gelap. Aku menemukan tekadku. Aku harus melakukan sesuatu.
Aku tak bisa hanya menangis dan berharap mukjizat. Aku harus berkorban. Esoknya aku bicara pada Ibu Rini. Bu, aku mau bekerja ke luar negeri. Aku mau jadi TKW. Uangnya nanti aku tabung untuk bantu panti. Ibu Rini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Hana, kau anak yang baik. Tapi jadi TKW itu berat, nak. Ibu takut kau disakiti orang. Aku tersenyum, meski hatiku perih. Aku sudah besar, Bu. Aku ingin berjuang untuk panti ini. Seperti panti ini sudah berjuang membesarkanku. Akhirnya Ibu Rini mengangguk dengan berat hati. Kalau itu keputusanmu, Ibu akan doakan selalu, nak. Proses keberangkatanku begitu cepat. Aku hanya punya waktu 2 minggu untuk mengurus dokumen dan berpamitan. 2 minggu yang penuh air mata. Anak-anak panti menangis memelukku saat aku pamit. Kak Hana jangan lama-lama ya. Kak Hana nanti pulang kan? Kata Dimas, anak panti yang paling dekat denganku. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Kakak janji pulang. Kakak janji kita tetap punya rumah ini. Hari keberangkatan itu, aku menatap panti kami sekali lagi. Dindingnya yang mulai mengelupas, atapnya yang reyot. Tapi disinilah hatiku tinggal. Aku mengecup tangan Ibu Rini, memeluk anak-anak satu persatu. Lalu aku naik bus menuju bandara dengan tekad bulat di dada. Aku harus berhasil. Demi panti, demi keluarga kecilku. Dan disinilah perjalananku dimulai, di negeri orang, dengan harapan yang kupikul sendirian. Aku tiba di Arab dengan satu tujuan. Aku ingin bekerja dan mengumpulkan uang untuk panti asuhan tempat aku dibesarkan. Aku ditempatkan di rumah pasangan kaya, Farid dan Laila. Rumah mereka besar dan mewah. Awalnya aku kagum, tapi aku tahu tugasku hanya bekerja dan mencari uang. Farid orangnya baik. Laila terlihat ramah, meski kadang wajahnya murung. Aku tak banyak bicara kecuali diminta. Hari-hari kulalui dengan pekerjaan rumah. Membersihkan, memasak, dan membantu apa saja yang mereka minta. Aku jalani dengan ikhlas. Aku hanya ingin segera bisa menabung dan menepati janjiku pada Ibu Rini untuk membantu panti. Lama-lama aku mulai tahu lebih banyak tentang majikanku. Mereka sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Suasana rumah ini terasa sepi. Suatu malam Laila memanggilku. Dia bicara serius. Aku ingat jelas wajahnya saat itu. Dia bilang dia sangat ingin punya anak. Dia minta aku membantu dengan meminjamkan rahimku untuk program bayi tabung. Aku kaget. Aku tidak langsung jawab. Tapi Laila bilang, dia bersedia memberikan uang yang sangat besar jika aku setuju. Uang itu cukup untuk menyelamatkan panti. Aku terdiam lama. Aku pikirkan baik-baik. Aku tahu ini bukan keputusan kecil. Tapi demi panti, aku setuju. Proses bayi tabung berjalan. Dokter memeriksa aku berkali-kali. Aku disuntik, diperiksa, diminta istirahat cukup. Badanku lemas, tapi aku tahan. Aku ingat untuk apa aku lakukan ini. Setelah beberapa waktu, aku hamil. Farid dan Laila senang. Laila sempat memperhatikanku, menyiapkan makanan sehat, membelikan pakaian hamil. Tapi semua itu tidak bertahan lama. Farid sering bertanya keadaanku. Dia ingin aku dan bayi ini sehat. Dia suka menanyakan, apakah aku sudah makan, apakah aku butuh apa-apa. Kadang dia membawakan buah atau sekedar air hangat, tapi sikap itu rupanya membuat Laila berubah. Dia jadi mudah marah. Tatapannya pada aku tidak lagi ramah. Aku sadar dia mulai tidak suka padaku. Aku berusaha menjaga jarak. Aku hanya ingin menjalani tugasku sampai selesai. Beberapa waktu berlalu. Perutku makin besar. Laila makin sering marah tanpa sebab. Sampai akhirnya dia menuduh aku. Dia bilang aku hamil bukan karena bayi tabung. Dia bilang aku hamil karena pria lain. Aku terkejut. Aku tidak tahu harus jawab apa. Aku sudah jalani semua dengan jujur. Tapi Laila tidak percaya. Dia teriak di depan Farid. Farid marah. Dia percaya kata-kata istrinya. Aku diminta keluar dari rumah mereka malam itu juga. Aku tidak dikasih waktu menjelaskan. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Aku pergi tanpa tujuan. Di negeri orang, aku tidak tahu kemana harus pergi.
Aku hanya membawa pakaian seadanya. Aku cari tempat untuk tidur. Kadang di masjid, kadang di tempat sepi. Perutku makin besar. Aku berusaha kuat. Aku tidak mau anak ini lahir dalam keadaan aku lemah. Aku kerja serabutan untuk beli makan. Aku sering lapar, sering menangis sendirian. Tapi aku tetap jalan. Aku harus kuat sampai melahirkan. Akhirnya aku melahirkan seorang bayi perempuan. Dia sangat cantik. Matanya, wajahnya, semuanya mengingatkanku pada Farid. Aku tidak habis pikir. Tapi aku tahu, aku harus jaga anak ini baik-baik. Saat aku keluar dari rumah sakit, aku tak sengaja bertemu Farid. Dia terdiam lama melihat anakku. Wajahnya kaget, seperti tidak percaya. Dia memandang anakku terus. Dia bilang, ada sesuatu pada bayi itu yang membuat hatinya yakin ini anaknya. Dia minta aku jelaskan. Aku hanya bisa cerita apa adanya. Farid minta tes DNA dilakukan. Hasilnya jelas. Bayi ini benar anaknya. Farid terdiam. Aku lihat ada penyesalan di matanya. Dia bilang, dia ingin bertanggung jawab. Dia ingin aku dan anak ini tidak lagi menderita. Dia marah pada Laila karena sudah memfitnah aku. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi aku bersyukur satu hal. Kebenaran akhirnya muncul. Aku berharap anak ini tumbuh dengan kasih sayang yang cukup. Dan aku bisa menepati janjiku pada panti asuhan. Setelah hasil tes DNA keluar, semua berubah. Bayi perempuan yang kulahirkan memang anak kandung Farid. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Farid diam cukup lama setelah melihat hasil itu. Lalu dia menatapku. Hana, maafkan aku. Aku sudah salah menilai kamu. Aku percaya sekarang kalau kamu tidak pernah menipuku. Aku hanya bisa menunduk. Rasanya campur aduk. Aku ingat saat aku diusir, saat aku kelaparan, saat aku sendirian menahan sakit waktu melahirkan. Tapi aku tidak mau membalas. Aku hanya ingin anakku aman. Aku bilang pada Farid, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin dia membiarkan aku hidup tenang dengan anakku. Tapi Farid menolak. Dia bilang, dia tidak bisa membiarkan aku sendiri. Dia merasa bersalah. Farid sering datang menjenguk kami. Dia membawakan makanan, pakaian bayi, dan keperluan lainnya. Aku mulai melihat dia tulus. Dia sayang sekali pada anak ini. Setiap kali dia melihat wajah anakku, dia tersenyum. Kadang dia memeluk anakku lama-lama, seolah melepas rindunya. Aku tahu dia mencintai anak ini dengan sepenuh hati. Lama-lama aku tidak bisa menolak bantuannya. Aku butuh Farid untuk anakku juga. Sementara itu, Laila tidak tinggal diam. Dia tahu Farid sudah tahu kebenarannya. Laila mencoba minta maaf pada Farid, tapi sudah terlambat. Farid sudah kehilangan kepercayaannya pada Laila. Dia marah karena Laila sudah memfitnahku dan membuat aku menderita selama kehamilan. Farid bilang pada Laila dia tidak bisa lagi hidup dengan wanita yang sudah menebar fitnah. Akhirnya mereka bercerai. Laila pergi dari rumah, dan aku dengar dia kembali ke rumah orang tuanya. Farid mulai bicara serius denganku. Dia bilang dia ingin menebus semua salahnya. Dia ingin aku menikah dengannya. Aku terdiam saat dia mengucapkan itu. Aku tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Aku datang ke negeri ini hanya untuk mencari uang demi panti. Tapi sekarang hidupku berubah total. Farid memintaku berpikir dulu. Dia tidak mau aku merasa terpaksa. Dia hanya ingin aku dan anak ini bahagia. Aku ingat panti asuhan. Aku ingat Ibu Rini. Aku ingat adik-adik panti. Farid bilang dia akan membantu panti asuhan kami. Dia tahu, itu satu-satunya alasan aku dulu setuju meminjamkan rahimku. Aku percaya dia sungguh-sungguh. Aku mulai yakin menikah dengannya mungkin jalan terbaik. Bukan hanya untuk aku dan anakku, tapi juga untuk panti yang sudah seperti rumahku sendiri. Beberapa bulan setelah anakku lahir, aku resmi menikah dengan Farid. Kami jalani hidup baru. Farid jadi ayah yang baik. Dia sangat sayang pada anak kami. Dia juga menepati janjinya membantu panti asuhan. Tanah panti berhasil ditebus. Ibu Rini menangis bahagia saat aku kabari kabar ini. Anak-anak panti bersorak senang. Aku lega sekali. Perjuanganku tidak sia-sia. Hidup kami memang tidak sempurna. Tapi aku belajar banyak.
Aku belajar kalau hidup bisa berubah kapan saja. Aku belajar kalau kesabaran dan niat baik akhirnya akan menemukan jalannya. Aku juga belajar kalau kebahagiaan kadang datang dari jalan yang tidak kita duga. Yang penting kita tetap jujur, tetap sabar, dan tetap berusaha. Kini aku tidak lagi sendiri. Aku punya keluarga kecil. Aku punya anak yang sehat. Aku punya suami yang bertanggung jawab. Dan aku tetap punya rumah. Panti asuhan yang dulu membesarkanku. Aku bersyukur untuk semua ini. Dan aku tahu, selama aku hidup, aku akan terus menjaga anakku dan panti kami, rumah tempat aku belajar arti kasih sayang. Setiap pengorbanan pasti ada maknanya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk berjuang demi orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, supaya kami bisa terus berbagi cerita yang menyentuh hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.